Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Yunata, NIM 022. Di sini saya akan menjelaskan atau mendemonstrasikan dari website yang sudah saya buat atau website pemula atau tugas yang kemarin sudah saya kerjakan. Ya, it- ya. Yang pertama yaitu adalah pembuatan HTML-nya. Untuk pembuatan HTML-nya, ini pembuatannya itu sama. Terus untuk ini adalah untuk bootstrapnya, link bootstrap secara online. Dan untuk ini adalah apa, CSS dari templatenya. Jadi untuk CSS-nya nanti saya jelaskan. Ini adalah untuk template atau coloring pada template website yang saya buat itu. Lalu ini adalah link untuk JavaScript-nya. Ya, dari website saya ini terbagi dari 4 komponen. Yang pertama adalah header, terus site site button gitu, terus konten, habis itu footer. Pertama saya akan menjelaskan tentang header. Untuk headernya itu biasa ini call mdtext center ini adalah agar header ini ada di tengah. Jadi untuk headernya itu website resmi Krisna Adwiway seperti itu. Lalu ini adalah untuk kelas site buttonnya itu. Untuk buttonnya ini juga di center atau ditengahkan. Habis itu untuk buttonnya ini seperti hanya hiasan untuk button danger, warning, success, info, primary, secondary. Ini seperti untuk cuma sebagai hiasan, tapi tidak saya tambahkan untuk JavaScript-nya. Lalu untuk verb buku tamunya ini adalah untuk kontennya. Untuk kontennya itu terdapat in, apa? Terdapat input atau seperti teks area, tapi ini dalam model input. Inputnya itu nama dengan placeholder, masukkan nama Anda atau semisal keterangan. Misal ini itu misalnya nama. Terus di inputnya itu ada keterangan untuk seperti perintah untuk memasukkan nama. Lalu yang kedua adalah email. Emailnya itu juga dikasih placeholder dengan memasukkan email. Lalu yang ketiga itu adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini saya membuatnya itu dengan pemilihan, bukan dengan button, dengan option. Dengan option yaitu yang pertama yaitu option 0. Option yang ke-0 itu adalah pilih. Jadi sebelum memilih laki-laki dan perempuan itu ada pilihnya. Lalu yang ke-1 itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Setelah itu, setelah jenis kelamin, itu ada pesan. Nah, pesan ini menggunakan teks area, karena pesan ini bisa menampung banyak teks atau banyak kalimat yang bisa dikirimkan dikirimkan di website itu. Jadi pesan itu bisa lebih dari satu kalimat, seperti pesan keluhan atau pesan apa gitu.
Untuk pesannya itu row-nya 4, itu apa barisnya di pesan itu jaraknya ada 4 baris, jarak 4 baris, jadi untuk mengetiknya itu bisa sampai 4 baris. Lalu setelah pesan itu di bawahnya itu ada button. Untuk buttonnya itu menggunakan buttonnya itu adalah kirim, reset, lalu dengan cek email. Nah, untuk buttonnya itu seperti ini. Button on click validasi ini adalah memanggil di JavaScript-nya. Lalu type-nya itu type submit. Untuk submit kirim itu. Terus untuk button reset itu type-nya reset, value-nya reset. Ini bertujuan agar setelah kita menulis nama, email, jenis kelamin dan juga pesan, itu jika semuanya salah kita bisa reset untuk menghapus semuanya, jadi untuk mengembalikan ke data yang kosong seperti itu. Lalu ini adalah validator email, untuk memvalidasi email, cek email ini untuk validasi email apakah email ini itu valid atau tidak, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah footer. Untuk footernya itu seperti ini font size-nya, ini center, ini agar terletak di tengah. Habis itu ini nama saya dan tahun pembuatannya. Nah, ini adalah untuk HTML-nya. Yang kedua, kita membahas dengan kita bahas CSS-nya terlebih dahulu. Untuk header-nya, untuk height-nya atau tingginya itu 140 px. Background-nya itu saya buat ini RGB warna orange. Untuk color-nya itu warna merah, kemerah orange. Lalu bordernya ini 5px untuk border colornya ini untuk tepi itu ada border seperti garis border itu dikasih warna merah tua ini. ID-nya ini, terus ini font family-nya itu adalah letter scale Arial Narrow Bold. Arial Narrow Bold ini adalah untuk seperti font itu loh, bentuk fontnya. Untuk bentuk fontnya itu Arial Narrow Bold ini. Lalu background colornya untuk button 1 itu warna ini. Ini button hanya button size, hanya maksudnya untuk button type buttonnya itu font size-nya 25px dan width-nya itu 50%. Subwidth-nya itu width-nya 100%, font size-nya 18px. Lalu untuk background colornya ini akan saya tambahi untuk button type reset agar nanti sama. Ini saya copy saja. Nah, seperti ini. Terus saya save. Ini adalah untuk type resetnya, button type reset. Setelah itu ini adalah background color frame atau seperti template-nya. Frame-nya itu dipakai dengan color putih. Habis itu ini adalah warna tomat, marginnya 10 dan paddingnya 100 px. Untuk formnya ini untuk CSS-nya itu seperti menentukan warna background, terus border, habis itu dengan font family-nya atau bentuk dari fontnya itu.
Untuk patternnya itu cuma apa, mengganti background colornya sendiri. Nah, untuk CSS-nya itu intinya itu seperti itu, cuma background, terus uh, background color, terus warna, terus tinggi, habis itu family, habis itu border, warna border, seperti itu untuk CSS-nya. Lalu kita pembahasan yang ketiga yaitu JavaScript. Nah, untuk JavaScript ini adalah validasi ketika data itu kosong. Jadi nama dokumen get element, jadi nama itu sama dengan dokumen itu diambil elemennya dengan ID nama dan titik value. Value itu adalah nilainya, nilai di input tadi nanti ketika websitenya dijalankan. Terus untuk email itu sama seperti nama, diambil dari value input email nanti. Nah, lalu untuk if-nya, jika nama, email, nama, email, dan juga pesannya kosong, maka data ini tidak boleh kosong. Lalu, else if-nya, jika nama kosong, maka nama tidak boleh kosong, dan seterusnya. Itu jika kosong, maka akan ada peringatan yang keluar. Dan untuk else-nya, apabila sudah terisi semua, itu data berhasil ditambahkan atau seperti berhasil dikirim, gitulah. Nah, lalu ke pembahasan lagi ke validasi email. Untuk validasi email itu email, dokumen, get element email. Untuk dapat elemen itu ID-nya email. Lalu ini email formatnya ini adalah untuk menentukan email kan terdiri dari misal contoh @gmail.com .com gitu. Itu untuk formatnya ini adalah untuk apa? Untuk @nya itu nanti untuk sama dot itu. Apabila tidak ada itu maka ini email match email format ini jadi email memanggil ke email format, lalu ada peringatan yang muncul email ini valid, return true. Ini apabila benar berarti email ini valid, begitu. Lalu jika salah maka email ini tidak valid, returnnya false, karena false juga salah kan. Jadi seperti itu ya. Untuk untiannya kita coba untuk membuka website itu, website yang saya buat. Ini websitenya sudah saya buka, saya refresh terlebih dahulu. Nah, untuk resetnya itu tadi itu sedikit kecil, tapi saya tambah itu menjadi seperti ini. Untuk headernya itu seperti ini, header. Nah, ini adalah footer. Nah, ini itu seperti hanya ya itu seperti apa namanya? Seperti hanya seperti hiasan saja, karena ini kan tidak saya masukkan JavaScript-nya. Apabila ini saya masukkan JavaScript-nya itu harus meniru ini terus merubah ini saja. Niatnya seperti itu. Tapi mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk seperti itu. Lalu apabila ini kosong, kita kirim, maka akan muncul data tidak boleh kosong. Jika nama ini saya buat ini Krishna, itu. Jika ini dikirim, maka ini saya tidak tahu ini email tidak boleh kosong seperti ini. Dan apabila ini FGG misal, terus kita cek email, maka ini email tidak valid karena ini tidak mengandung dan dotnya itu. Lalu apabila kita misal contoh Gmail seperti ini, kita cek email,
maka email juga tidak valid karena tidak ada dotnya. Seperti itu. Misal kita gini, contoh @gmail.com, kita cek email, maka email ini valid. Seperti itu. Nah, misal ini Krishna, ini contoh email.com, langsung ini memilih laki-laki. Untuk pesannya, hai, nama saya Krishna Adi Winata. Saya baru belajar pemrograman website. Seperti ini, website ini langsung kita kirim, maka data berhasil ditambahkan. Hanya saja data ini itu ya cuma seperti ini, cuma ada peringatannya saja, tidak ditambahkan, tidak berhasil ditambahkan seperti website yang sudah jadi seperti itu, dikarenakan data ini itu tidak punya database. Jika punya database, itu data ini itu bisa apa, bisa tersimpan di database tersebut. Tapi karena ini tidak punya database, maka ini dan JavaScript-nya itu hanya saya keluarkan itu hanya untuk seperti muncul peringatan atau muncul respon ketika ini kosong atau emailnya salah, itu hanya muncul peringatannya saja. Jadi seperti itu. Apabila kita itu kita itu aja ya, kita hapus. Terus itu kita reset, maka akan hilang. Karena ini adalah reset buttonnya ini itu sudah type reset sendiri. Jadi apabila di reset maka itu akan apa, mengembalikan ke data yang kosong atau menghapus keseluruhan dari nama, email, jenis kelamin dan juga pesan. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dari demo programnya apa, dari demo website yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.